Dokumentasi sistem untuk interview report. Catatan wawancara telah disetujui oleh Jeffrey Chandra. Pihak yang diwawancarai yaitu Jeffrey Chandra selaku manajer Fortunet Cafe. Wawancara oleh kelompok, kemudian tujuan wawancara. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja pengeluaran usaha maupun di luar usaha Fortunet Cafe. Kemudian yang kedua, untuk memahami proses bisnis dari siklus pengeluaran Fortunet Cafe. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana pencatatan proses pengeluaran Fortunet Cafe. Ringkasan wawancara. Pengeluaran di Fortunet Cafe berupa gaji karyawan, produk seperti etalase, bahan baku produksi seperti sayuran dan buah-buahan, juga listrik, air, internet, dan telepon. Proses bisnis untuk siklus pengeluaran dimulai dari mengambil uang dari rekening perusahaan untuk kas awal yang kemudian dikeluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran tadi sebagai biaya operasional. Setiap hari selalu ada pendapatan, lalu setelah dikurangi dengan pengeluaran tadi bisa diketahui apakah hari itu kafe laba atau rugi. Kemudian setiap akan melakukan pengeluaran dari bagian budgeting selalu disediakan anggaran untuk biaya produksi, biaya overhead maupun biaya tenaga kerja. Anggaran ini bisa dilihat dari anggaran yang sebelumnya. Kemudian prosedur dan ketentuan untuk pelaporan pengeluarannya itu sendiri adalah dari manajer, karena manajer juga berlaku sebagai purchasing. Kemudian lalu ke finance untuk proses pembayaran invoice dan juga transfer ke supplier. Kemudian untuk pembayaran listrik, internet, dan air merupakan pengeluaran di luar kasir, sehingga pengeluaran-pengeluaran itu mengambil dana dari kas awal dan bukan dari kasir lagi. Kemudian untuk pencatatan untuk listrik, air, dan internet biasanya dilakukan di Excel. Analyze flash script. Untuk pembuat keputusan manajer, untuk information related activity-nya itu yang pertama memutuskan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku, kemudian juga membeli bahan baku seperti buah organik, kemudian juga mengumpulkan nota belanja, kemudian memberikan gaji, kemudian yang terakhir membuat keputusan untuk pemasangan iklan atau promosi. Kemudian untuk pembuat keputusan yaitu akuntan, untuk information related activity-nya itu membuat laporan keuangan atas perintah manajer. Kemudian untuk supervisor, untuk information related activity-nya itu yang pertama mengatur alur shift karyawan dan juga menerima tamu reservasi. Kemudian 7 pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh analis, yaitu yang pertama, untuk lokasi kantor terletak di Jalan Jogonegara nomor 49E, Pringgo Kusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Kemudian untuk penempatan meja ditempatkan dengan metode face to face dengan memberikan sedikit sekat dengan meja yang lain. Kemudian mejanya juga berupa meja pendek dan meja panjang yang keduanya berdempetan dengan dinding. Kemudian untuk peralatan stationery cukup luas untuk menyimpan berbagai barang jualan di kafe. Kemudian untuk props yaitu ada mesin kasir, juga mesin kopi, serta alat pembuatan kopi yang lain. Kemudian untuk sumber informasi eksternalnya ada berupa informasi mengenai sumber persediaan untuk menyokong produksi kafe serta informasi pendanaan dari donatur. Kemudian untuk warna dan pencahayaan di kantor, cat di kafe adalah cukup untuk pencahayaannya sehingga tidak terlalu terang atau terlalu gelap sehingga tidak mengganggu penglihatan. Kemudian untuk seragam, tidak ada seragam khusus tetapi wajib memakai celemek saat bekerja. Executive Summary. Kami mengumpulkan data untuk proyek perancangan sistem untuk siklus pengeluaran di Fortunet Cafe dengan cara wawancara. Di dalam proses pengumpulan data dan informasi, kami memiliki beberapa kendala seperti kekurangan informasi karena data yang bersifat rahasia dan juga data yang dimiliki Fortunet
Cafe tidak terstruktur, sehingga datanya sulit untuk ditelusuri. Namun peluang yang kami miliki juga cukup besar karena Fortinet Cafe belum memiliki sistem khusus untuk pengeluarannya. Kami juga memiliki beberapa keterbatasan dalam sistem seperti penggajian yang belum tentu bisa dimasukkan dalam sistem, dan sistem ini nantinya hanya akan fokus ke siklus pengeluaran saja. Untuk keterbatasan dan kendala sistem yang kami hadapi, kami memiliki beberapa rekomendasi seperti data perusahaan yang telah dibuat lebih terstruktur dan juga catatan untuk transaksi yang harus selalu disimpan agar mudah untuk ditelusuri jejak informasinya. Sistem goals and objective. Tujuan utama dari survei yang kami lakukan adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk tujuan pengembangan sistem. Selain itu, dalam survei yang kami lakukan, kami juga mendiskusikan apa saja kebutuhan klien yang kami bisa masukkan ke dalam pengembangan sistem. Sistem problem and opportunities. Masalah yang kami hadapi adalah data yang kami kumpulkan kurang lengkap untuk mendukung pengembangan sistem. Data yang kami dapatkan juga tidak terstruktur, sehingga sulit untuk mengelompokkan jenis-jenisnya. Bukti pendukung seperti nota dan catatan lainnya juga ada yang tidak dicatat, sehingga sulit untuk ditelusuri. Untuk peluang yang kami miliki dari masalah ini adalah karena Fortinet Cafe tidak memiliki sistem pengeluaran, jadi kami dapat membuat sistem pengeluaran yang sepenuhnya baru tanpa harus menyesuaikan dengan sistem yang lama. Jadi data yang tidak dicatat dari pihak Fortinet Cafe dapat diminimalisir dengan sistem kami. Current System Operation. Untuk policies, procedures, and practices affecting system. Untuk ketentuan, sistem yang dipakai adalah sistem secara manual, yaitu melalui nota dan catatan-catatan pengeluaran. Kemudian untuk prosedur, nota dan catatan pengeluaran dipegang oleh manajer selaku bagian yang menjadi bagian purchasing, kemudian dari manajer diberikan kepada akuntan untuk proses pembuatan laporan keuangan. Kemudian untuk pengaruh sistem, yaitu sistem manual ini kurang efektif karena ada kemungkinan nota dan catatan pengeluaran yang bisa hilang sewaktu-waktu, dan juga ada kemungkinan adanya catatan yang tidak dicatat sehingga sulit untuk ditelusuri. Sistem Design and Operation. Untuk sistem desain, karena belum memiliki sistem untuk siklus pengeluarannya, desain sistem untuk siklus pengeluaran hanya berupa kinerja yang dimulai dari pemesanan bahan baku dan pembelian barang-barang lain atau pengeluaran yang lain. Setelahnya, pengeluaran-pengeluaran yang dipesan dicatat ke dalam nota atau catatan pengeluaran. Kemudian untuk operation, sistem beroperasi secara manual dan akan muncul nota dan catatan apabila ada pengeluaran yang terjadi. Semua bukti pengeluaran disimpan oleh manajer selaku purchasing. Sistem users and their responsibilities. Pengguna sistem adalah manajer dan pihak yang dipercaya oleh manajer untuk melakukan transaksi pengeluaran. Pengguna juga bertanggung jawab untuk menyerahkan bukti pengeluaran kepada manajer untuk selanjutnya bukti pengeluaran tersebut diberikan kepada akuntan cafe. Sistem input, output, and data storage. Sistem input yaitu data-data pengeluaran seperti nota dan catatan pengeluaran lain-lain. Untuk sistem output yaitu laporan pengeluaran, kemudian untuk data storage yaitu penyimpanan oleh manajer. Sistem kontrol. Pengendalian yang dilakukan untuk sistem pengeluaran seperti yang pertama, pembagian wewenang oleh manajer saja. Kemudian setiap pengeluaran wajib membuat nota atau catatan pengeluaran lainnya. Sistem strength, weakness, and constraint. Kekuatan sistem adalah khusus hanya pada manajer dan karyawan yang ditunjuk oleh manajer untuk mengelola pengeluaran. Kemudian untuk kelemahan sistem yaitu adanya kemungkinan bukti pengeluaran yang hilang atau dapat berupa human error. Cost to operate system. Untuk kalkulasi setiap bulannya, untuk karyawan pengoperasi
Rp500.000. Kemudian buku nota yang setiap bulannya membutuhkan 2, dan per buku harganya Rp5.000. Jadi setiap bulan ada Rp10.000. Jadi total cost to operate sistemnya untuk setiap bulan yaitu ada Rp510.000. User requirement identified. Untuk persyaratan pengguna teridentifikasi, yang pertama memahami bagaimana bukti pengeluaran dibuat. Kemudian yang kedua ditunjuk langsung oleh manajer dan juga mampu mempertanggungjawabkan bukti pengeluaran yang dibuat. Lalu berikutnya adalah laporan survei sistem. Kami mengumpulkan data untuk proyek perancangan sistem untuk siklus pengeluaran Fortunet Cafe adalah dengan cara wawancara. Di dalam proyek pengumpulan data dan informasi, kami memiliki beberapa kendala seperti kekurangan informasi karena ada data yang bersifat rahasia dan juga data di Fortunet Cafe yang tidak terstruktur sehingga datanya sulit ditelusuri. Namun, kami memiliki peluang karena Fortunet Cafe sendiri belum memiliki sistem khusus untuk sistem pengeluarannya. Kami juga memiliki beberapa keterbatasan dalam sistem seperti penggajian yang belum tentu dimasukkan ke dalam sistem. Dan sistem ini nantinya hanya akan terfokus kepada siklus pengeluaran saja. Untuk keterbatasan dan kendala sistem yang kami hadapi, kami memiliki beberapa rekomendasi seperti data perusahaan yang seharusnya dapat disimpan dengan lebih baik dan terstruktur lagi, dan juga catatan transaksi yang selalu disimpan agar data-data perusahaan mudah untuk ditelusuri jejak informasinya. Berikutnya adalah poin untuk sistem goals dan objektif. Tujuan dari survei yang kami lakukan adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk tujuan pengembangan sistem. Selain itu, di dalam survei yang kami lakukan, kami juga mendiskusikan apa saja kebutuhan klien yang bisa kami masukkan ke dalam pengembangan sistem. Berikutnya, sistem problems and opportunities. Yang pertama, masalah yang kami hadapi adalah data yang kami kumpulkan kurang lengkap untuk mendukung pengembangan sistem. Data yang kami dapatkan juga tidak terstruktur sehingga sulit untuk mengelompokkannya. Bukti pendukung seperti nota dan catatan lainnya juga ada yang tidak dicatat sehingga sulit untuk ditelusuri. Peluang yang kami miliki dari masalah di atas adalah Fortunet Cafe tidak memiliki sistem pengeluaran sebelumnya. Jadi, kami dapat membuat sistem pengeluaran yang sepenuhnya baru tanpa harus menyesuaikan dengan sistem yang lama. Jadi, data yang tidak dicatat dari Fortunet Cafe dapat diminimalisir dengan sistem kami. Lalu berikutnya ada current system operation. Dalam current system operation ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada policies, procedures, and practice affecting system. Ketentuannya itu adalah sebagai berikut. Sistem yang dipakai adalah sistem secara manual, yaitu melalui nota dan catatan-catatan pengeluaran. Prosedurnya, nota dan catatan pengeluaran yang dipegang oleh manajer selaku yang menjadi bagian purchasing. Dari manajer baru diberikan kepada akuntan untuk proses pembuatan laporan keuangan. Lalu affecting sistemnya, sistem manual ini kurang efektif karena ada kemungkinan nota dan catatan pengeluaran yang bisa hilang sewaktu-waktu dan juga ada kemungkinan adanya catatan yang tidak dicatat sehingga sulit untuk ditelusuri. Bagian berikutnya adalah sistem design and operation. Sistem desainnya, karena kami belum mempunyai sistem untuk siklus pengeluaran, desain sistem untuk siklus pengeluaran hanya berupa kinerja yang dimulai dari pemesanan bahan baku dan pembelian barang-barang lain atau pengeluaran yang lain-lainnya. Setelahnya, pengeluaran yang dipesan dicatat dalam nota atau catatan pengeluaran. Operationnya sendiri, sistem beroperasi secara manual dan akan muncul nota dan catatan apabila ada pengeluaran yang terjadi. Semua bukti pengeluaran disimpan oleh manajer selaku purchasing. Bagian berikutnya yaitu sistem users and their responsibilities. Pengguna sistem adalah manajer dan pihak yang dipercayakan manajer untuk melakukan transaksi pengeluaran. Tanggung jawab pengguna untuk melakukan transaksi pengeluaran serta menyerahkan bukti pengeluaran kepada manajer untuk selanjutnya bukti pengeluaran itu
diberikan kepada akuntan kafe. Bagian berikutnya yaitu sistem input, output, dan data storage. Sistem inputnya sendiri yaitu data-data pengeluaran seperti nota dan catatan-catatan pengeluaran lainnya. Untuk sistem outputnya yaitu laporan pengeluaran, dan data storage-nya yaitu penyimpanan oleh manajer. Sistem kontrolnya sendiri, pengendalian yang dilakukan untuk sistem pengeluaran seperti yang pertama, pembagian wewenang hanya bisa dilakukan oleh manajer saja. Lalu, ada setiap pengeluaran wajib membuat nota dan catatan pengeluaran lainnya. Bagian berikutnya, sistem strength, weakness, and constraint. Kekuatan sistem adalah hanya khusus untuk manajer dan karyawan yang ditunjuk manajer untuk mengelola pengeluaran. Jadi, di sini diketahui bahwa pengendaliannya sudah cukup jelas sehingga data tidak mudah bocor atau tidak mudah dikendalikan oleh siapapun. Kelemahan sistem yaitu adanya kemungkinan bukti pengeluaran yang hilang. Lalu kendala sistem dapat berupa seperti human error, yaitu kendala yang bersifat bawaan. Lalu untuk cost operate sistemnya, kami mengkalkulasikannya itu setiap bulan. Ada tipe cost to operate system. Di sini ada karyawan pengoperasi. Di sini kami menghitungnya berdasarkan gaji si karyawan tersebut. Karena gaji untuk mengelola sistem itu sama saja dengan gaji biasa. Jadi, kami memasukkan jumlah karyawan pengoperasi di sini sebesar jumlah gajinya, yaitu sebesar Rp500.000. Lalu yang kedua ada buku nota, itu untuk setiap bulannya disediakan 2, itu bernilai 5.000. Berarti jumlahnya adalah 10.000, sehingga total cost to operate sistemnya adalah 510.000 tiap bulan. Lalu yang terakhir, user requirement identified. Persyaratan pengguna teridentifikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami bagaimana bukti pengeluaran tersebut dibuat. Lalu yang kedua, ditunjuk langsung oleh manajer. Lalu yang terakhir, mampu mempertanggungjawabkan bukti pengeluaran yang dibuat. Poin penting berikutnya yaitu laporan analisis sistem. Di dalam laporan penganalisis sistem ini, kami akan menganalisis data-data yang sudah kami kumpulkan berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan pada laporan survei report, yaitu bagaimana kami menganalisis data-data ini dan mengelompokkannya. Karena bagian dari sistem analisis report ini merupakan kelanjutan dari sistem survei report, maka sistem goals dan objektif serta sistem problems and opportunities itu sama, yaitu di mana tujuan sistemnya sendiri adalah untuk pencatatan pengeluaran yang terjadi di Fortunate Cafe, sedangkan untuk masalah sistem yaitu data-data yang tidak terstruktur sehingga sulit untuk ditelusuri, serta peluangnya yaitu Fortunate Cafe yang belum mempunyai sistem sendiri untuk sistem pengeluarannya, sehingga kami bisa mengembangkan sistem dengan cara kami tanpa harus menyesuaikan dengan sistem yang lama. Berikutnya adalah project scope. Project scope dalam pengumpulan data kami itu ada data perusahaan yang tidak bisa kami dapatkan selama survei karena data yang bersifat rahasia. Data yang kami kumpulkan selama wawancara juga tidak memenuhi atau tidak menjawab apa yang kami butuhkan untuk pengembangan sistem. Bagian berikutnya yaitu relationship of project to overall strategic information system plan. Hubungan proyek dengan rencana sistem informasi strategis keseluruhan adalah sebagai berikut. Proyek kami bertujuan untuk membuat sistem untuk mempermudah siklus pengeluaran di Fortunate Cafe bagi klien. Untuk memenuhi tujuan tersebut, kami mempunyai rencana strategi sistem informasi seperti menerapkan pengharuskan pencatatan untuk tiap pengeluaran yang terjadi, pemeliharaan sistem, dan pengendalian internal pemakaian sistem. Sama seperti sistem goals dan objektif dan sistem problems and opportunities, current system operation yaitu yang terdiri dari policies, procedures, and practice affecting system design and operation, system users and their responsibilities, sistem input, output, dan data storage, sistem control, sistem strength, weakness, and constraint,
dan cost operation system itu sama, karena laporan analisis sistem itu merupakan lanjutan dari laporan survei report, yaitu di mana untuk policies, procedures, and practice affecting system, ketentuannya adalah sistem yang dipakai adalah sistem secara manual, yaitu melalui nota dan catatan-catatan pengeluaran. Untuk prosedurnya, nota dan catatan pengeluaran dipegang oleh manajer selaku yang menjadi bagian purchasing, dan manajer baru diberikan kepada akuntan untuk proses pembuatan laporan keuangan. Pengaruh sistemnya, sistem ini dibuat manual sehingga kurang efektif karena ada kemungkinan nota dan catatan pengeluaran yang bisa hilang sewaktu-waktu, dan juga adanya kemungkinan catatan yang tidak dicatat sehingga sulit untuk ditelusuri. Sistem desain and operationnya, sistem desainnya karena belum mempunyai sistem untuk siklus pengeluaran, desain sistem untuk siklus pengeluaran hanya berupa kinerja yang dimulai dari pemesanan bahan baku dan pembelian barang-barang lain. Setelahnya pengeluaran dicatat ke dalam nota dan catatan pengeluaran. Operationnya, sistem beroperasi secara manual yang akan muncul nota dan catatan apabila ada pengeluaran yang terjadi. Pengguna sistemnya yaitu manajer dan pihak-pihak yang dipercayakan manajer untuk melakukan transaksi pengeluaran. Tanggung jawab pengguna adalah untuk melakukan pengeluaran serta menyerahkan bukti pengeluaran kepada manajer. Untuk selanjutnya, bukti pengeluaran itu diberikan kepada akuntan kafe. Berikutnya sistem input, output, dan data storage. Sistem inputnya itu berupa data-data pengeluaran seperti nota dan catatan-catatan pengeluaran lainnya. Sistem outputnya yaitu laporan pengeluaran, dan data storage-nya yaitu penyimpanan oleh manajer. Sistem kontrolnya yaitu pembagian wewenang oleh manajer, lalu ada setiap pengeluaran wajib membuat nota dan catatan pengeluaran. Untuk sistem strength, weakness, dan constraint-nya, kekuatan sistem adalah khusus untuk manajer dan karyawan yang ditunjuk manajer untuk mengelola pengeluaran. Kelemahan sistemnya ada kemungkinan bukti pengeluaran yang hilang, kendala sistemnya dapat berupa human error. Cost operate sistemnya sama seperti laporan survei report, yaitu tipe cost operate sistemnya adalah karyawan pengoperasi, buku nota, dan total cost operate sistemnya 510.000. Berikutnya adalah user requirements. Persyaratan pengguna teridentifikasi yaitu yang pertama memahami bukti pengeluaran yang dibuat, yang kedua ditunjuk langsung oleh manajer, yang ketiga mampu mempertanggungjawabkan bukti pengeluaran yang dibuat. User requirements ini yang berada di laporan analisis itu sama seperti user requirements yang ada di laporan survei report. Berikutnya yaitu feasibility analysis. Untuk feasibility analysis itu ada 3 bagian. Yang pertama technical feasibility, yang kedua intangible cost and benefits, yang ketiga organizational feasibility. Baiklah, kita akan membahas bagian yang pertama yaitu technical feasibility. Technical feasibility ini punya 3 bagian juga, yaitu yang pertama familiarity with application. Fortunate Cafe sebelumnya tidak menggunakan sistem akuntansi terkait siklus pengeluaran, namun cukup tahu tentang sistem akuntansi siklus pengeluaran. Dengan proyek ini, pengeluaran dapat dicatat dengan media aplikasi kami. Lalu yang kedua, familiarity with technology. Fortunate Cafe tidak memiliki pengalaman dalam siklus pengeluaran menggunakan sistem akuntansi, maka diperlukan pelatihan yang cukup untuk mengatasi pengalaman mereka dalam menggunakan sistem akuntansi siklus pengeluaran. Yang ketiga adalah project size. Pada sistem ini, cakupan sistem yang akan dibuat tidak terlalu besar karena transaksi yang dilakukan hanyalah siklus pengeluaran. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem sekitar 3-4 bulan, mulai dari analisis terencana dan desain proses coding, uji test, dan implementation. Sedangkan tim proyek kemungkinan akan mencakup 4 orang, belum termasuk keterlibatan pengguna bisnis. Bagian berikutnya yaitu intangible cost and benefits. Itu yang pertama untuk meningkatkan kepuasan pengguna dengan sistem akuntansi siklus pengeluaran. Yang kedua, hemat waktu dan tenaga bagi pengguna. Yang ketiga, hemat biaya dalam hal rekap laporan bagi pengguna. Lalu bagian yang terakhir dari feasibility analysis yaitu organizational feasibility.
Nah, organisasi feasibility ini mempunyai 3 bagian juga. Yang pertama, Project Champion. Project Champions-nya, Fortunate Cafe akan memiliki masa depan usaha yang lebih baik, dimulai dengan melakukan pencatatan pengeluaran yang lebih tertata dan tersimpan dengan benar, sehingga lebih bisa diandalkan dalam tanggung jawab laporan keuangan. Yang kedua adalah manajemen. Fortunate Cafe dapat meningkatkan kelengkapan dan keamanan pencatatan pengeluaran, sehingga memudahkan manajer dan dalam tanggung jawab laporan keuangan. Yang ketiga adalah users. Bagi karyawan akan membuat pekerjaan lebih mudah, data tersusun rapi dan jelas, serta mengurangi kesalahan atau keakuratan dalam hal penyimpanan data, pengeluaran maupun data keuangan. Dan terakhir adalah other stakeholders. Dalam hal ini diharapkan akan mempermudah tanggung jawab Fortunate Cafe untuk melaporkan keuangan, serta nantinya dapat memperluas kerjasama dengan partner kerja usaha. Bagian berikutnya adalah sistem constraint. Kendala dari sistem Fortunate Cafe saat ini menurut kami tidak ada, karena Fortunate Cafe belum menggunakan sistem apapun terkait siklus pengeluarannya. Namun untuk sistem yang akan kami buat, pasti akan memiliki kendala bawaan, yaitu berupa human error. Hal yang perlu diperhatikan berikutnya yaitu recommendation for new system. Untuk recommendation for new system ini, kami menyarankan sistem sebaiknya dibuat sesempurna mungkin dan semudah mungkin untuk menghindari kemungkinan human error maupun kendala-kendala lain yang mungkin terjadi. Pencegahan tersebut itu wajib dicoba karena sistem error seperti human error itu merupakan kendala bawaan yang sulit untuk dicegah. Bagian terakhir dari laporan analisis report adalah propose project participants and work plan. Partisipan projectnya ada project manager Daniel, infrastruktur analis Olive, sistem analis Ica Oliviki, programmer Ica Vicky, penasihat Bu Ilsa, narasumber Smart Jeffrey, partner kelompok buku besar dan siklus produksi, pihak eksternnya Eli. Work plan-nya berupa pemasukan data-data input, yang kedua mencatat pengeluaran uang dari kasir, lalu yang ketiga penyerahan bukti pengeluaran ke manajer. Nah, baik, selanjutnya adalah laporan desain fisik atau laporan physical design. Nah, di sini tim siklus pengeluaran akan merancang sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan salah satu UMKM yang berada di Yogyakarta, yaitu Fortunate Cafe Jogja. Tim siklus pengeluaran akan mencoba merancang sebuah sistem informasi akuntansi yang sesuai untuk Fortunate Cafe dengan menggunakan software yang cukup murah, bahkan dapat dikatakan gratis, yaitu Microsoft Excel. Selanjutnya untuk overview of project purpose and summary of finding to that. Jadi proyek kami itu berfokus kepada pembuatan sistem untuk pengelolaan siklus pengeluaran. Pihak klien kami yaitu Fortunate Cafe itu belum mempunyai sistem tersendiri yang digunakan untuk membantu tugas pengelolaan siklus pengeluaran kafe. Saat ini itu Fortunate Cafe hanya menggunakan nota dan catatan-catatan lain untuk mencatat pengeluarannya. Nah, hal itu tuh menurut kami kurang efektif karena nota dan catatan pengeluaran itu bisa saja sewaktu-waktu hilang atau rusak dan tidak mempunyai salinan, sehingga akan menyulitkan saat nota dan catatan itu diperlukan atau digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kafe kepada pihak donatur. Selanjutnya physical design recommendation. Yang pertama ada output design. Jadi desain output ini akan berupa laporan keuangan pengeluaran dalam bentuk Microsoft Excel atau PDF yang didesain untuk kebutuhan utama pengguna atau klien. Output akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan akses dari pengguna. Jadi jika pengguna saat itu membutuhkan output dari sistem akan mengerjakannya segera. Nah, output sistem ini akan berupa daftar panjang dari pengeluaran itu sendiri yang akan dirinci sehingga memudahkan pemakaian sistem. Yang kedua ada input design. Data yang dimasukkan ke dalam sistem yaitu berupa catatan serta nota pengeluaran yang dilengkapi dengan nama supplier, tanggal transaksi, serta pihak yang bertanggung jawab akan pengeluaran.
Data akan dibuat dalam bentuk jumlah pengeluaran atau secara kuantitatif. Penginputan data akan berdasarkan data yang dimasukkan oleh klien atau pengguna, jadi tidak ada batasan waktu khusus dalam penginputan data. Yang ketiga ada database design. Tim siklus pengeluaran telah membuat chart of account untuk masing-masing transaksi di siklus pengeluaran. Maka tenaga kerja yang bertanggung jawab hanya perlu memasukkan chart of account yang tersedia ke dalam format jurnal di dalam software tersebut. Format jurnalnya sendiri adalah sebagai berikut. Ada tanggal yang diisi dengan tahun, bulan, dan tanggalnya, lalu akun dan keterangan, nomor referensi, lalu akun debit atau kredit. Lalu yang keempat ada software design. Excel yang akan digunakan akan berdasarkan input yang dilakukan sebelumnya, yaitu berasal dari nota pembelian, kartu persediaan, bukti pengeluaran untuk gaji, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada hardware design. Yang pertama ada bagian inputnya, ada keyboard, mouse atau touchpad, scanner, flash disk, hard disk. Lalu yang kedua ada bagian pengolah utama dan memori, yaitu ada prosesor atau CPU, memori, motherboard, hard disk, device controller, komponen pendukung lainnya seperti fan, baterai, konektor, power supply, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada bagian output, yaitu printer, monitor, speaker. Lalu yang keempat ada bagian komunikasi, yaitu network card untuk LAN, HVB atau switching and access point wireless LAN, lalu ada macam-macam modem, satelit, pemancar, dan penerima. Lalu yang keenam ada control design. Jadi wewenang diberikan oleh manajer selaku pengambil keputusan di Fortunate Cafe. Lalu sistem ini dilengkapi dengan username dan password sehingga tidak bisa digunakan dengan bebas, melainkan hanya orang-orang yang ditunjuk oleh manajer. Lalu karyawan yang bertugas menjalankan sistem saat itu juga dilarang untuk mengubah atau menjalankan sistem yang tidak sesuai dengan SOP. Lalu yang terakhir, tidak boleh ada yang menggunakan sistem ini untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketujuh ada prosedur design. Jadi setiap mau membuka kafe, manajer akan menunjuk siapa yang akan mengakses sistem pada hari itu. Jadi dimulai dari buka kafe sampai dengan tutup, dialah yang bertanggung jawab pada pengeluaran kafe. Password juga akan diganti setiap 2 hari sekali demi keamanan data. Lalu orang yang menggunakan sistem tidak boleh memberi akses pada orang lain selama saat itu dia masih bertanggung jawab untuk pengelolaan sistem. Lalu yang terakhir, bukti transaksi itu wajib dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem. Lalu selanjutnya ada unresolved problem and assumptions. Sejauh ini belum didapati masalah yang cukup berarti dalam proses pembuatan proyek kami ini. Namun permasalahan yang mungkin terjadi adalah kesalahan dari karyawan atau human error, seperti misalnya kesalahan input data, lupa menginput data, atau inputan datanya itu kurang lengkap, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah rencana implementasi sistem atau system implementation. Jadi di sini tim siklus pengeluaran akan merancang sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan salah satu UMKM yang berada di Yogyakarta, yaitu Fortunate Cafe. Jadi tim siklus pengeluaran ini akan mencoba merancang sebuah sistem informasi akuntansi yang sesuai untuk Fortunate Cafe dengan menggunakan software yang cukup murah dan bahkan bisa dibilang gratis, yaitu Microsoft Excel. Yang pertama ada rancangan transisi. Jadi Fortunate Cafe ini masih melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan secara manual dan bahkan belum melakukan pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku untuk UMKM. Maka di sini tim siklus pengeluaran akan merancang pencatatan siklus pengeluaran menggunakan aplikasi yang umum digunakan di masyarakat dan juga dengan biaya yang murah atau terjangkau, yaitu Microsoft Excel. Jadi akan terjadi transisi dari pencatatan manual ke sistem. Yang kedua ada rancangan manajemen perubahan. Yang pertama ada konsep perubahan. Perubahan yang direncanakan oleh siklus pengeluaran adalah mengubah sistem akuntansi Fortunate Cafe yang semula sederhana, manual, dan belum sesuai dengan standar
menjadi sistem akuntansi yang sistematis, terstruktur, tetapi tetap sederhana sehingga dapat dipahami dengan cepat bahkan oleh orang yang tidak memahami akuntansi secara detail. Lalu yang kedua, tantangan mengelola perubahan. Jadi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi ketika sistem akuntansi Fortinet Cafe menjadi sistematis ke dalam bentuk Microsoft Excel. Yang pertama ada pelatihan yang harus dilakukan, khususnya untuk orang atau personil yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Lalu perubahan untuk setiap divisi dalam Fortinet Cafe. Hal ini dikarenakan dalam sistem yang telah didesain oleh tim pengeluaran merupakan suatu sistem yang terintegrasi untuk setiap divisinya, maka harus dilakukan kerjasama yang erat setiap saat untuk dapat menghasilkan pencatatan yang relevan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah sistem persediaan yang mungkin akan berubah. Sistem persediaan bahan baku Fortinet Cafe saat ini masih berantakan. Pasalnya Fortinet Cafe selalu mengisi kembali persediaan yang telah habis hanya disesuaikan dengan prediksi individu di masing-masing divisi. Oleh karena itu, tim siklus pengeluaran berusaha untuk menerapkan penganggaran ke dalam sistem akuntansi siklus pengeluaran agar dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan, terutama untuk biaya bahan baku. Lalu selanjutnya ada fase-fase manajemen perubahan. Fase yang pertama yaitu fase keberakhiran, yang merupakan fase untuk meninggalkan sistem yang lama. Fase pertama ini mengacu pada saat Fortinet Cafe meninggalkan sistem pencatatan manual dan beralih menggunakan sistem yang terkomputerisasi dalam Microsoft Excel. Lalu fase yang kedua yaitu fase netral, yang merupakan fase untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin dari orang-orang yang ada di dalam organisasi agar mau segera melakukan perubahan secara signifikan. Lalu fase yang terakhir yaitu fase memulai dari awal, yang merupakan fase untuk menerapkan sistem baru yang disertai dengan usaha untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sistem tersebut, sehingga manfaat dari perubahan tersebut benar-benar dirasakan oleh pemakai sistem. Fase ini dapat dirasakan setelah Fortinet Cafe dapat menerapkan sistem yang telah dirancang. Lalu yang ketiga ada rancangan pelatihan. Jadi ada dua metode. Yang pertama itu metode langsung. Jadi pengguna dari software ini akan langsung diajarkan cara menggunakan sistem yang telah dirancang. Maka pengguna diharapkan sudah mengerti cara mengoperasikan Microsoft Excel secara umum sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat menjelaskannya kepada pengguna. Lalu untuk metode yang kedua yaitu metode tertulis, di mana tim kami akan memberikan sejumlah petunjuk berbentuk modul atau printout yang akan diberikan kepada Fortinet Cafe nantinya dan dapat dijadikan sebagai buku petunjuk untuk penggunaan software tersebut. Lalu yang keempat ada rancangan evaluasi dan pemeliharaan. Untuk evaluasi yang dilakukan akan sesuai dengan keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Fortinet Cafe, sementara tim akan memantau secara jarak jauh. Hal ini dapat dikatakan apabila Fortinet Cafe mengalami keluhan pada software yang digunakan dan dirasa dapat ditangani sendiri oleh pengguna, tim akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut mulai dari cara jarak jauh, yaitu melalui jejaring sosial, telepon, dan alat komunikasi lainnya yang dapat membantu dalam mengkomunikasikan solusi bagi pengguna. Nah, selanjutnya apabila masalah tersebut berkaitan dengan teknis dari software yang telah dirancang sehingga tidak dapat ditangani oleh pengguna, maka tim akan terjun langsung ke Fortinet Cafe untuk mencari solusi penyelesaian permasalahannya. Yang terakhir, rencana, cadangan, dan pemulihan pasca bencana. Nah, data yang dihasilkan oleh Microsoft Excel dapat dikatakan cukup kecil apabila hanya menghasilkan data keuangan secara periodik atau rutin, sehingga perusahaan tidak akan terhambat menyimpan data tersebut di dalam storage cadangan data seperti flash disk ataupun hard disk untuk menyimpan data ataupun master file atau data yang diperoleh dari tim.
Selain itu, metode penyimpanan awan atau cloud storage juga menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan untuk menjaga data agar terhindar dari masalah-masalah yang mungkin terjadi di perusahaan.